Hotma mengadukan saya ke kode etik, nanti ingat, saya akan lapor balik dia. Kenapa saya cuek atas laporan kode etiknya itu? Karena memang tidak ada sama sekali yang saya langgar. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan berita-berita update viral soal selebritas dan tokoh publik yang selalu saja bikin berita, karena dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal Hotma Sitompul dan Hotman Paris Hutapea dalam kasus ibunda dari Bams X Samson, yakni Desiree Tadigan, yang semakin memanas dan semakin memuncak. Dan kita tahu perseteruan tidak hanya oleh Desiree Tadigan dengan Hotma Sitompul sebagai pihak yang bersengketa, tetapi juga menyeret nama-nama baru, termasuk mengulang perseteruan antara Hotma Sitompul dengan Hotman Paris Hutapea. Bahkan Hotman Paris Hutapea telah dilaporkan oleh pihak pengacara Hotma Sitompul kepada Peradi, Persatuan Advokat Indonesia. Meski mediasi telah dilakukan oleh Ketua Peradi langsung, yakni Otto Hasibuan, yang berharap kedua teman sejawat ini bisa menyelesaikan masalahnya, namun tampaknya pihak Hotma Sitompul melalui pengacara saat menggelar jumpa pers kemarin masih ngotot untuk tetap memperkarakan Hotman Paris Hutapea meskipun jalan mediasi masih diusahakan. Hal ini pun merespon Hotma Sitompul, yakni Hotman Paris angkat bicara untuk merespon apa yang dilakukan pihak dari Hotma Sitompul. Hotman Paris mengaku tidak gentar menghadapi banyak pengacara dan kemudian juga mengancam akan melaporkan balik Hotma Sitompul. Nah, bagaimana ceritanya? Apa yang dikatakan Hotman Paris Hutapea? Simak video ini, like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa akan selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Sebagai pengacara handal yang telah malang melintang di dunia hukum Indonesia, tentunya Hotman Paris sudah mempertimbangkan setiap langkah atau ucapan yang dia share ke hadapan publik. Karena kita tahu Hotman Paris adalah pengacara yang bukan kaleng-kaleng. Jadi Hotman Paris sangat siap meskipun ada yang melaporkannya ke Peradi, Persatuan Advokat Indonesia, yang digawangi atau diketuai oleh Otto Hasibuan. Hotman Paris mengaku tidak gentar sama sekali dengan laporan yang diberikan atau dilakukan oleh pihak Hotma Sitompul itu. Saya dilaporkan ke kode etik Peradi Dewan Kehormatan. Saya nggak pernah jawab. Ini saya jawab nih. Apakah benar saya melanggar kode etik? Oke, advokat. Di sini kan Hotma sebagai oknum, sebagai anggota masyarakat lagi bersengketa sama istrinya. Dia bersengketa itu bukan dalam rangka menjalankan profesi pengacara. Kaitannya ke kode etik apa? Tolong tim pengacara dari Hotma paham ini. Saya disebutkan melanggar kode etik. Pengacaranya begitu banyak ditunjuk, gue nggak peduli, gue nggak takut, dan aku tidak ada waktu untuk bahas mereka. Nah, itulah jawaban dari seorang Hotman Paris Hutapea, sangat lugas dan sangat tangkas. Hotman Paris tidak pernah takut berhadapan dengan banyak pengacara sekalipun. Dia menyatakan bahwa dia selalu single fighter untuk memenangkan kasusnya, karena dia sangat yakin dengan apa yang diperbuatnya dan dia sangat yakin saat membela kliennya. Kita sangat mengharapkan agar pasangan ini kembali rukun kalau mungkin. Saya hanya 2 kali ikut konferensi pers. Ada enggak kata-kata saya yang kasar? Ada enggak? Ada kata-kata saya yang menghina enggak? Tidak ada. Dan memang dalam 2 konferensi pers yang digelar pihak Hotman Paris
Sama sekali tidak ditemukan kata-kata kasar dan kata-kata sindiran atau kata-kata keras kepada pihak Hotma Sitompul. Mungkin yang dimaksud dari pihak Hotma Sitompul adalah kata-kata Hotman Paris yang ada di medsos yang nyindir-nyindir kepada Hotma Sitompul. Namun di situ Hotman Paris sama sekali tidak pernah menyebut nama Hotma Sitompul dan tidak menunjukkan khusus apa yang ditulisnya, apa yang dikatakannya di akun Instagramnya itu ditujukan kepada Hotma Sitompul. Jadi memang tidak ada bukti yang mengarah kepada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hotman Paris. Bahkan dari pihak Hotma Sitompul sebenarnya yang banyak mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada Hotman Paris seperti banci tampil dan juga kambing dan lain-lain, yang itu juga menjadi peluang Hotman Paris untuk sama-sama melaporkan kepada Peradi soal pelanggaran kode etiknya. Karena itulah Hotman Paris sempat mengancam akan melaporkan balik pihak Hotma Sitompul. Hotma mengadukan saya ke kode etik, nanti ingat, saya akan lapor balik dia. Hotma mengadukan saya ke kode etik, nanti ingat, saya akan lapor balik dia. Kenapa saya cuek atas laporan kode etiknya itu? Karena memang tidak ada sama sekali yang saya langgar. Sementara itu Oto Hasibuan, Ketua Umum Peradi, dihubungi terpisah menyatakan bahwa berkas laporan yang dibawa oleh tim Hotma Sitompul masih ada di dia, belum diberikan kepada Dewan Kode Etik di Peradi. Oto Hasibuan masih mengusahakan perdamaian atau mediasi antar teman sejawat yang sedang berkonflik itu. Laporan dari Pak Hotma melalui Muara Karta dan Pak Partahi ke Peradi itu sekarang kan masih di tangan saya. Jadi belum kita putuskan apakah itu kita mau serahkan kepada Dewan Kehormatan atau kepada Komisi Pengawas Advokat. Saya sebagai Ketua Umum Peradi, karena ini perseteruan antara teman sejawat, mempunyai kewajiban juga untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sementara itu, Hotman Paris juga memberikan keterangan soal kelanjutan dari kasus Ibu Desiree dengan Hotma Sitompul. Hotman Paris membantah isu-isu yang beredar bahwa di akhir-akhir ini katanya akan ada perdamaian. Namun Hotman Paris dengan tegas menyatakan bahwa belum ada kemajuan sama sekali. Jadi ada pemberitaan dalam 2 hari ini seolah-olah sudah terjadi perdamaian. Itu tidak benar. Tapi saya telepon mediatornya, sama sekali belum ada usulan dari pihak suami apa yang menjadi haknya istri. Ini sudah berjalan mediasi secara informal, ya. Ya tapi belum ada hasil. Saya mau pikir dulu karena ini kan buruk banget buat wanita-wanita di Indonesia, jangan sampai diginiin juga. Jadi saya mesti pikir-pikir juga dulu. Ya terus terang ini saya belum berani bilang ya. Saya malah bilang jalan sangat terjal. Nah kalau untuk berunding aja nggak mau, ya nggak bisa diselesaikan.